wajahku. Kamu, latar belakang seperti apa yang kamu miliki? Si Hao bertanya. Bukankah sudah kukatakan aku berasal dari tanah air? Menurutmu aku ini siapa? Zaman yang identik dengan langit dan bumi, bersinar bersama matahari dan bulan. Wanita berpakaian seputih salju itu berbicara dengan sangat narsis. Si Hao menatapnya dengan tatapan meremehkan. Dia mengukur kekuatan pihak lain, tetapi dia tidak bisa melihat seberapa dalam kultivasinya. Kalau tidak, dia benar-benar akan mengambil tindakan. Melihatku seperti itu, apakah kamu mencoba menantangku? Apakah kamu ingin dimakan? Wanita berpakaian seputih salju itu berjalan dengan gesit, tubuhnya bersinar. Dia memberi Si Hao pandangan yang menyimpan niat jahat. Si Hao terdiam. Dia benar-benar diancam. Saya hanya ingin memahami situasi dan tidak memiliki niat buruk. Siapa sebenarnya kamu? Si Hao menatap kepompong di tanah. Wanita berpakaian putih salju itu langsung tertawa dan berkata, kamu pikir aku berasal dari kepompong? Ini benar-benar mempermalukan martabat abadi ini. Ketika dia berbicara sampai titik ini, dia menghasilkan wadah batu giok. Samar-samar orang bisa melihat serangga surgawi aneh yang panjangnya 2 inci dan berkilauan dengan cahaya. Itu terlihat sangat mirip dengan kilin. Keberuntungan saya tidak buruk. Setelah mencari di seluruh dunia, saya akhirnya menangkap Raja Serangga. Itu harus bisa berevolusi menjadi Kaisar Serangga. Dia sangat senang saat dia mengutak-atiknya. Si Hao terkejut. Dia hanya mengerti sedikit lebih banyak tentang Kaisar Bak dari Origin Sky Secret Realm. Dunia 1000 kecil itu memiliki Raja Serangga, tetapi dia tidak melihat satupun dari mereka. Wanita berpakaian putih salju menangkap satu, dan itu bisa berevolusi menjadi Kaisar Serangga. Apakah kamu yakin akan ini? Si Hao agak curiga, karena dia mendengar bahwa selama itu menjadi Kaisar Serangga, itu akan menampilkan semua jenis kemampuan yang tak terbayangkan. Tentu saja, hehe, yang satu ini cukup luar biasa loh. Ini adalah bak kilin yang legendaris, dengan satu hanya muncul setiap ribuan era. Ini adalah bak berharga dari legenda. Setelah berubah menjadi Kaisar Serangga, tidak hanya kekuatan bertarungnya akan meningkat pesat, ia juga akan memiliki indera surgawi untuk menemukan bahan abadi. Ini adalah jenis keberadaan yang paling berharga. Jelas bahwa wanita muda berpakaian seputih salju itu sangat bahagia. Dia bermain dengan serangga surgawi di wadah batu giok. Suasana hatinya sangat baik. Seberapa kuat sekarang? Si Hao juga cukup penasaran. Dia ingin memahami betapa tidak biasa bak kilin itu. Sekarang juga, itu bisa memakan senjata tingkat ahli tertinggi. Ketika wanita berpakaian seputih salju berbicara di sini, dia mengeluarkan tombak langit emas, mengecilkannya, dan kemudian melemparkannya ke dalam wadah. Di bawah tatapan tertegun Si Hao, bak kilin yang berputar-putar dengan cahaya ungu mengunyah senjata dan kemudian mulai ngarai sendiri. Itu bisa memakan senjata tingkat ahli tertinggi. Dia sangat terkejut. Ia suka memakan bahan berharga apapun dengan spiritualitas, atau bagaimana ia akan menemukan bahan abadi yang tak tertandingi di masa depan. Wanita berpakaian putih salju memutar matanya ke arahnya. Dia terus-menerus memuji keberuntungannya sendiri. Setelah mengagumi serangga surgawi, dia menyingkirkan wadah batu giok yang diisi dengan simbol. Dia melihat ke arah Si Hao dengan matanya yang indah dan cerdas seolah-olah dia sedang menatap mangsa. Dia berjalan melingkar di sekelilingnya. Kamu. Apa yang kamu inginkan? Si Hao bertindak agak tidak wajar. Dia sebenarnya sedang diperiksa seperti ini. Wanita ini sangat misterius. Dia tidak bisa melihat melalui ranah kultivasinya, tidak bisa mengatakan seberapa besar kekuatannya. Kamu masih tidak buruk. Aku sudah memutuskan, wanita muda itu mengangguk puas. Dia kemudian berhenti sejenak. Aku bukan seseorang yang pergi dengan siapapun. Si Hao berkata langsung, dan kemudian dia menambahkan dengan lembut, aku perlu waktu untuk memikirkannya. Siapapun pantatku. Wanita berpakaian seputih salju itu hampir memukulnya saat itu juga. Simbol sebenarnya terjalin di dalam matanya yang indah dan cerdas, melepaskan pancaran cahaya surgawi yang mengintimidasi. Si Hao terguncang.
Wanita ini benar-benar menakutkan. Dia memiliki perasaan bahwa itu adalah tahap awal dari mata surgawi Dao bela diri. Jenis kemampuan ini tidak ada hubungannya dengan ranah kultivasi, bukan sesuatu yang dimiliki seseorang hanya karena kultivasi mereka mendalam. Itulah mengapa itu adalah sesuatu yang bahkan membuat iri para master sekte. Itu sangat langka. Saya telah memutuskan. Saya dengan enggan akan menerima Anda sebagai pelayan saya. Pakaiannya berkibar-kibar. Sosoknya yang memikat berkilau dan bersinar, mengalir dengan kilau, tampaknya tidak ternoda oleh dunia manusia. Namun, kata-katanya membuat Si Hao merasa seperti dia tidak bisa menahan perasaan ingin memukulinya. Mengapa orang ini bahkan lebih pantas mendapatkan pukulan yang baik daripada dirinya sendiri? Sekarang setelah saya keluar, tidak mungkin saya melakukan semuanya sendiri. Pasti ada orang yang membantuku mengurus semuanya. Dia bergumam pelan seolah tidak ada orang lain di sini. Seolah-olah dia sedang memikirkan beberapa hal yang sangat penting. Karena begitu sibuk, apakah Anda akan pergi ke Istana Abadi untuk memahami Dao atau mendiskusikan metode dengan Kaisar Perang? Si Hao mengejek. Wanita berpakaian putih salju itu melebarkan matanya dan berkata, "Yi, bagaimana kamu tahu? Saya baru saja pergi ke Istana Abadi. Tempat itu benar-benar membosankan. Yang disebut Istana Perunggu Kuno Abadi itu kotor dan tertutup karat tembaga hijau. Sebagai seorang gadis, kamu benar-benar sangat cantik, tetapi kamu sangat suka menembak mulutmu." Si Hao benar-benar tidak tahu apa yang pantas untuk dikatakan. Babak pertama sudah cukup. Paruh terakhir dapat diabaikan sepenuhnya. Dia mengoreksi dengan serius. Si Hao terdiam. Dia harus mengakui bahwa gadis ini benar-benar menakjubkan. Ketika mereka pertama kali bertemu, dia bahkan menjadi sedikit linglung, sedikit terganggu oleh kecantikannya. Dia sangat cantik seperti melihat seseorang dari mimpi. Namun, semakin dia mengerti tentang karakternya, semakin banyak wajahnya yang dia temukan. Narsisme, kelicikan, suka omong kosong, dan sangat kuat. Bagaimana dia muncul ketika dia bergerak versus ketika dia masih terlalu berbeda. Jika tidak ada yang kamu butuhkan, aku akan pergi. Si Hao mengucapkan selamat tinggal. Dia merasa bahwa jika dia tinggal di sini lebih lama lagi, kemungkinan besar dia akan menderita kerugian. Wanita ini terlalu jahat. Apakah kamu akan pergi ke klan surgawi? Gadis di luar itu tampak agak istimewa. Mungkinkah dia yang mendapatkan batu mandat surga? Wanita berpakaian salju itu berbicara, sepasang matanya yang besar dan cerdas bersinar. Sekarang, apa yang disebut karakteristik luar biasa, unik, dunia lain benar-benar menghilang. Perasaan yang dia berikan ketika mereka pertama kali bertemu benar-benar berbeda. Itu keberuntungan. Aku akan menangkapnya, dan kemudian batu mandat surga akan menjadi milikku. Itu barang bagus. Dia berkata pada dirinya sendiri. Dia melihat keluar area tabu, simbol di matanya segera menjadi gemerlap. Mata bela diri Dao surgawi terbentuk, melepaskan dua sinar cahaya kemasan yang sangat cemerlang. Kamu seharusnya tidak bertindak sembarangan. Celestial yang lama belum pergi sejauh itu. Tubuh Si Hao bergetar. Dia berpesan, melaksanakan peringatan ini. Cih, dia dan Kaisar Perang sudah berlari sejak lama. Ini sudah cukup sesuatu bagi mereka untuk melawan satu sama lain sekali. Mereka harus segera kembali ke isolasi untuk menghentikan energi darah mereka mengering sepenuhnya. Wanita berpakaian salju itu tampaknya tidak sedikit pun khawatir. Namun, dia kemudian bergumam dan berkata, lupakan saja. Batu jenis ini cepat atau lambat bisa saya temukan. Aku tidak akan mempersulitnya kali ini, karena aku masih harus mengunjungi Celestial yang lama. Tidak memberi pihak lain wajah seperti ini tidak terlalu bagus. Si Hao benar-benar terdiam. Tidak ada satupun dari kata-kata wanita muda ini yang bisa dipercaya. Ini terlalu banyak. Baiklah, kamu bisa pergi. Sebagai seseorang di bawah saya, jika Anda diganggu, Anda dapat memberi mereka nama saya. Dia melambaikan tangannya agar Si Hao pergi. Bisakah kamu berhenti bicara besar? Si Hao memutar matanya. Juga, siapa kamu? Aku harus memanggilmu apa?
Segera setelah itu, dia menyesal mengucapkan kata-kata itu, karena wanita muda itu mulai menyombongkan diri lagi. Benar-benar menyedihkan. Hanya menerima seorang pelayan, namun aku harus menerima ini. Jika itu 2 tahun yang lalu ketika saya masih belum menyelesaikan rasa gegabah dan kurangnya pengalaman saya pasti akan memukul Anda terlebih dahulu. Si Hao menyaksikan tanpa daya. Dia akhirnya bertemu seseorang yang bahkan lebih sombong dari dirinya sendiri. Ingat, aku Ye Qingxian. Jika ada yang mencoba mempersulitmu, sebut saja namaku dan kamu akan baik-baik saja, kata wanita berpakaian salju. Dia kemudian melambaikan tangannya untuk menyuruhnya pergi. Si Hao tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Jika bukan karena fakta bahwa benar-benar ada perbedaan antara kekuatan mereka, dia pasti akan menjatuhkan dirinya dan menaklukkan wanita berpakaian salju ini. Benar, aku lupa memberitahumu. Jangan hanya dengan santai melaporkan nama saya kecuali Anda menghadapi orang-orang seperti surgawi tua atau kaisar perang. Ye Qingxian mengingatkan dengan sangat serius. Si Hao tersandung, hampir jatuh dari jembatan batu giok putih yang mengarah ke wilayah Tabu Tengah. Dia berkata pada dirinya sendiri, di masa depan, aku tidak akan pernah menembak mulutku lagi. Ketika dia meninggalkan jantung medan perang ini selama 100 li, Si Hao menemukan Yun Si dan bergabung kembali dengannya. Apa yang ada di dalam wilayah Tabu? Tanya Yun Si. Dia cukup terkejut barusan, karena ada 2 berkas cahaya keemasan yang melesat dari arah itu. Tidak ada yang penting, hanya beberapa hukum alam yang hancur. Rantai ketertiban surgawi mungkin menjadi kacau sekarang, kata Si Hao. Dia tidak ingin menyebut wanita berbaju salju itu, karena apa yang terjadi barusan benar-benar tidak membuatnya terlihat begitu hebat. Tanduk terompet masih terdengar dari kejauhan, menindas dan kuat seolah-olah binatang buas kuno mengaum dari surga ke-9. Suara itu bergema di seluruh dataran darah. Kamu harus kembali, kata Si Hao. Ia menatap gadis di hadapannya. Ketika Yun Si mendengar ini, ekspresinya menjadi agak lamban. Pemuda di depannya telah melindunginya melalui dataran darah selama beberapa ratus ribu li. Mereka bepergian bersama selama ini, dan jika bukan karena dia ada di sana, kemungkinan besar dia akan ditangkap atau dibunuh. Kamu tidak mau ikut denganku ke provinsi surga. Bibir merahnya bergerak sedikit. Dia ingin mengundang Si Hao ke klan surgawi. Kita telah melakukan perjalanan bersama begitu lama, tetapi akan ada saatnya kita harus berpisah. Akan ada hari di mana kita akan bertemu lagi. Kali ini, aku tidak akan pergi bersamamu. Kata Si Hao. Dia tidak ingin pergi ke klan surgawi. Tapi itu sangat berbahaya sekarang. Anda membunuh Raja Perang dan memprovokasi bencana besar. Klan Perang pasti tidak akan membiarkan ini pergi. Masih lebih baik jika kamu kembali bersamaku ke klan, saran Yun Si. Si Hao menggelengkan kepalanya. Jika dia pergi ke perlombaan surgawi, begitu waktu berlalu, identitasnya kemungkinan akan terungkap. Ada dewa-dewa surgawi di sana, dan bahkan lebih banyak lagi seorang surgawi tua yang mendirikan sebuah legenda agung kuno. Terima kasih. Tanpa Anda, kemungkinan besar saya akan mati. Yun Si mengungkapkan rasa terima kasihnya. Pergilah, aku akan membawamu ke tempat yang aman. Mungkin di masa depan, saya akan mengunjungi klan surgawi sebagai tamu. Ketika saat itu tiba, itu sudah cukup jika kamu menerimaku saja. Si Hao berkata sambil tersenyum. Melihat betapa bebas dan nyamannya dia, betapa cemerlang senyumnya, Yun Si menghela nafas pelan. Kemudian, dia mengangguk dan berkata, kamu pasti harus berhati-hati. Klan perang sangat menakutkan. Si Hao menunjukkan bumi dengan kemampuan surgawi yang luar biasa, dan segera setelah itu, berangkat dari pusat medan perang ini. Dia bergegas keluar, dengan cepat menemukan sekelompok orang yang tergabung dalam pasukan Celestial Rache. Selamat tinggal. Setelah mengucapkan selamat tinggal, dia berbalik. Sosoknya menjadi kabur di cakrawala. Dia dengan cepat pergi. Akhirnya, ketika tidak ada orang di sekitarnya, dia bahkan menggunakan teknik Kunpeng. Dengan sekejap, dia meninggalkan bayangan, sehingga menghilang dari wilayah ini. Si Hao bersembunyi.
Dia mengerti betul bahwa terlepas dari apakah itu ras surgawi atau ras perang, mereka berdua memiliki ahli tingkat dewa surgawi yang masih berada di dataran ini. Itu sebabnya dia masuk jauh di bawah bumi dan menahan auranya, menunggu badai reda. Namun, dia salah perhitungan. Hanya dalam 2 hari, gelombang energi yang intens merobek bumi. Seseorang memotong semuanya. Dia tahu hal-hal tidak baik. Dia dengan cepat melarikan diri ke kejauhan, menggunakan kemampuan surgawi yang agung, menyusut beberapa lusin li ke inci saat dia melarikan diri, ingin melarikan diri dari orang-orang yang telah menyerang. Sayangnya, gelombang energi yang kuat mengelilinginya, memenjarakannya. Itu adalah hamparan rantai keteraturan surgawi yang gemerlap yang terjalin bersama di sekelilingnya, dan kemudian menariknya keluar dari bumi. Rantai magis Dewa Surgawi. Si Hao terkejut. Dia yakin bahwa Dewa Surgawi adalah orang yang mengambil tindakan, menangkapnya dan membawanya ke permukaan. Teman kecil, mengapa kamu pergi tanpa mengatakan apa-apa? Ini adalah pria parubaya dengan sosok tegak dan tinggi. Matanya dalam, seolah-olah bisa melihat menembus jiwa seseorang. Dia mengenakan pakaian ungu. Di sekelilingnya, rantai surgawi Dewa Surgawi melindunginya, bersinar cemerlang dan cemerlang. Mereka menjalin di setiap inci kehampaan, mengelilinginya. Ini adalah Dewa Surgawi yang berasal dari klan Surgawi. Aku ingin tahu, mengapa kamu datang mencariku? Si Hao tidak mengungkapkan rasa takut dan malah bertanya dengan tenang. Kamu makan pil celestial, jadi jika kamu tidak terlalu jauh, kamu masih bisa ditemukan. Pria parubaya itu tersenyum. Si Hao tercengang. Jadi disinilah masalahnya. Teman kecil, jangan khawatir. Saya tidak bermaksud jahat, saya hanya berharap Anda datang ke klan saya sebagai tamu dan terima kasih telah menyelamatkan Yunsi. Dewa Surgawi ini melonggarkan rantai magis. Senior, saya menghargai kebaikan Anda, tetapi saya masih memiliki beberapa hal untuk diurus, jadi saya tidak akan menyusahkan klan Surgawi. Si Hao dengan bijaksana menolak. Dataran darah ini tidak lagi kacau, kedamaian dipulihkan. Pasukan kedua belah pihak mundur satu demi satu, dan bumi yang besar secara bertahap menjadi sunyi sepi. Hanya beberapa ahli yang masih berkeliaran di tempat ini. Bagaimana kita bisa membiarkannya seperti ini? Anda menyelamatkan Yunsi dan mengawalnya dengan mempertaruhkan nyawa Anda. Sudah sewajarnya klanku berterima kasih padamu dengan benar. Kata Kituo. Pakaian ungunya bergerak, memancarkan aura bangsawan. Rantai magis Dewa Surgawi melilitnya, dan kabut cahaya di sekitarnya padat. Dia tampak berusia sekitar 40 tahun. Matanya bersinar. Si Hao tidak ingin pergi ke klan Surgawi, tetapi dia tahu bahwa dia mungkin tidak bisa melawan kehendak Dewa Surgawi. Lagi pula, dengan kekuatannya saat ini, sulit untuk melarikan diri. Saya sangat menghormati ras Kaisar. Saya pasti akan berkunjung di hari yang berbeda. Dia tidak mau menyerah sampai akhir. Kituo tertawa dan berkata, teman kecil memiliki begitu banyak keraguan, tetapi sebenarnya tidak perlu seperti itu. Kami hanya ingin mengungkapkan rasa terima kasih kami sepenuhnya. Di sekitarnya, rantai magis terjalin, membentuk jaring gemerlap yang misterius dan kuat, membuat Dewa Surgawi di tengah tampak sangat heroik. Pada akhirnya, Si Hao dan Kituo melanjutkan perjalanan mereka. Dengan Dewa Surgawi mengundangnya dengan keramahan yang luar biasa, dia tidak punya pilihan dan tidak bisa menolak. Dataran darah dengan cepat ditinggalkan, secara bertahap menjadi buram. Itu akhirnya menjadi hanya noda kemerahan gelap. Provinsi surga hijau dan subur dengan kehidupan. Bukit-bukit besar berdiri megah, dan esensi spiritual meringkuk. Dibandingkan dengan provinsi iblis, provinsi surga luas, dan damai, tempat yang makmur. Setiap klan berkembang dengan dewa muncul dalam jumlah besar. Konflik jarang terjadi. Ada banyak legenda yang indah. Sepanjang jalan, ada banyak gua kuno abadi dan bukit-bukit besar kekacauan utama. Ada tebing demik dan hutan batu, tempat yang terhubung dengan surga. Ada terlalu banyak tempat menakjubkan dan situs bersejarah untuk dihitung. Mosi. Yunsi terkejut ketika dia melihat Si Hao di sebuah kota. Dia belum kembali ke klan,
tetapi dia sudah tiba di tempat yang aman. Ini adalah kota surgawi. Kita bertemu lagi, Si Hao berkata sambil tersenyum. Surgawi di sekitarnya menoleh, karena saat ini, identitas Yun Si tidak biasa. Di masa depan, dia pasti akan menjadi ahli yang sangat kuat. Si Hao tidak mengerti mengapa orang-orang penting ras surgawi tidak pergi dan memilih untuk berhenti di sini. Kami sedang mencari dua lainnya, kata Yun Si lembut. Ada sekelompok besar anak muda dari ras surgawi yang memasuki tempat kuno yang misterius, tetapi hanya 4 yang memperoleh batu mandat surga dan bergabung dengan mereka. Ini adalah cerminan dari potensi yang sangat besar. Sepanjang jalan kembali, mereka telah tersebar. Dewa surgawi melindungi mereka saat mereka melarikan diri secara terpisah. Sekarang, bersama dengan Yun Si, ada 2 orang yang berhasil keluar. Sedangkan 2 lainnya tidak diketahui keberadaannya. Level klan surgawi yang lebih tinggi pasti tidak akan menyerah pada mereka, terus mencari mereka. Kami menemukan beberapa petunjuk. Terlepas dari apakah mereka hidup atau mati, mereka adalah jejak dari beberapa hari terakhir, kata Yun Si. Sehari kemudian, raungan besar terdengar. Sebuah puncak gunung di kejauhan runtuh. Dewa surgawi muncul di cakrawala, rambutnya berdiri tegak. Kekuatan surgawi melonjak, dan api mengalir ke langit. Dia sangat marah sampai batasnya. Dia membawa tubuh yang sangat hancur di dalam pelukannya saat dia turun ke kota celestial. Hal ini memicu gangguan yang cukup besar. Semua karakter penting bergegas kembali. Segera kembali ke klan dan tempatkan dia di kolam surgawi. Mungkin dia masih bisa diselamatkan. Kituo berkata dengan lembut. Salah satu dari 2 anak muda yang penting telah meninggal, dan yang ini hanya memiliki sisa vitalitas terakhir. Roh primordial individu ini sedang retak, kerusakannya sangat parah. Pergilah. Dewa surgawi yang matanya tertutup pembuluh darah membawa anak muda ini menuju jantung kota. Itu karena ada formasi transportasi yang sangat besar yang bisa melintasi beberapa puluh juta li di sana. Provinsi surga megah dan tak terbatas. Ada banyak klan. Sementara itu, tanah leluhur ras surgawi masih cukup jauh dari tempat ini, jadi mereka harus meminjam formasi semacam ini. Ekspresi semua orang sangat serius. Mereka memulai sebuah altar kuno, melangkah ke lorong cahaya, dan kemudian melanjutkan perjalanan mereka. Orang-orang ini menghilang dari kota dan tiba di bumi besar yang penuh dengan esensi spiritual. Ada sebuah kota di sini yang memiliki pegunungan yang megah. Ini adalah wilayah ras surgawi. Ketika seseorang memasuki tempat ini, esensi spiritual yang kaya dapat langsung dirasakan. Itu jauh lebih padat daripada di dunia luar. Berkultivasi di sini dalam jangka panjang akan menghasilkan efek 2 kali lipat dengan setengah usaha. Tidak mungkin formasi transportasi bisa langsung mengirim mereka ke tanah leluhur. Kalau tidak, jika musuh menyerbu, itu akan terlalu nyaman. Sebuah perahu tulang ungu beristirahat di udara. Itu sangat besar dan telah disiapkan sejak lama. Ketika sekelompok orang ini muncul, itu segera turun dan membawa semua orang ke batas bumi yang besar, melaju menuju tanah suci ras surgawi. Di bawah mereka muncul beberapa kota. Mereka semua sangat besar, tempat di mana ras surgawi tinggal. Area di bawah mereka sangat luas. Aura para ahli kadang-kadang akan naik ke awan. Segera setelah itu, mereka tiba di pegunungan di mana energi ungu melonjak. Seolah-olah naga sejati sedang melingkar, beristirahat di sini. Aura dao abadi samar-samar bisa dirasakan. Ini adalah tanah leluhur mereka. Perahu tulang kristal besar, setelah diperiksa, berhenti. Setelah diterangi oleh seberkas cahaya suci, itu menghilang dari tempat aslinya. Si Hao terdiam. Pertahanan tanah suci ini sangat ketat. Sulit bagi mereka yang berada di luar perlombaan untuk masuk. Lampu warna-warni menyala. Perahu itu muncul di kehampaan, dan kemudian turun ke tanah. Mereka sudah tiba di kedalaman pegunungan. Di sekitarnya, beberapa puluh ribu zang gunung besar menjulang ke awan, mengesankan dan megah. Air terjun turun dari atas, dan seolah-olah sungai perak jatuh dari 9 langit saat mereka membentuk hamparan putih besar. Selain itu,
Setiap gunung besar dikelilingi oleh kabut abadi dan mengalir dengan warna-warna cemerlang. Awan diliputi dengan kemerahan. Itu adalah pemandangan yang sangat indah. Bumi besar bergetar. Sekelompok gajah emas yang sangat besar berlari mendekat. Tubuh mereka berwarna emas dan bersinar terang. Hidung gajah mereka terangkat tinggi. Mereka mengeluarkan suara gemuruh. Di kejauhan, ada kera kekerasan perak yang meraung marah, memukuli dadanya sendiri. Energi darah melonjak ke langit. Itu sebenarnya di alam dewa sejati. Itu sebenarnya menggiring, melindungi sekelompok binatang keberuntungan. Lebih jauh lagi, sekelompok burung surgawi 7 warna terbang, melesat melintasi cakrawala. Mereka menghasilkan garis-garis warna yang cemerlang di udara. Aroma obat di pegunungan besar menyerang lubang hidung. Di dalam retakan batu, puncak gunung, dan tempat-tempat lain, pohon-pohon langka dan berharga, dan tanaman merambat kuno ditanam, semuanya syarat dengan buah-buahan emas, bunga merah-merah, dan hal-hal lain. Begitu banyak burung spiritual, binatang keberuntungan, dan tanaman langka. Ini benar-benar tempat yang bagus. Si Hao berkata dengan lembut. Ini adalah padang rumput dan kebun obat ras surgawiku. Ini mencakup jarak 100.000 li. Yun Si menjelaskan untuknya. Apa? Rahang Si Hao hampir jatuh ke tanah. Dia berpikir bahwa miliknya sudah menjadi tanah suci, tetapi ternyata ini hanyalah salah satu sudutnya. Pegunungan ini sebenarnya mencakup 100.000 li. Ada semua jenis binatang suci, serangga yang menakjubkan, dan hal-hal lain di wilayah ini. Ada sejumlah besar pohon dan tumbuhan langka yang berharga. Ketika klan surgawi tingkat tinggi membutuhkan sesuatu, mereka akan mendapatkan sebagian besar dari sini. Misalnya, gajah emas raksasa, sapi api barbar, burung roh 7 warna, semuanya adalah makanan yang sangat baik. Di dunia luar, mereka semua adalah burung ganas dan binatang buas, kuat dan sulit dikalahkan. Ada formasi besar yang melindungi area seluas 100.000 li ini. Saat itu, ketika mereka bertarung melawan klan perang, mereka menderita serangan kaisar perang, tetapi bahkan saat itu, hanya gunung dan sungai yang runtuh, tidak sepenuhnya menghancurkan tempat ini. Bisa dilihat betapa kokohnya tempat ini. Kekuatan pertahanan formasi berada di garis depan dari 3.000 provinsi. Di mana kalian semua tinggal? Si Hao bertanya. Di sana. Yun Si menunjuk, mengangkat kepalanya ke arah langit. Itu, Si Hao terkejut. Di atas beberapa puluh ribu gunung tinggi Zhang, energi ungu melonjak. Sebuah kota kuno ditopang di udara, beristirahat di surga. Saat berbicara, suara Dao bergemuruh. Tangga batu giok putih besar muncul yang terhubung langsung ke tanah. Itu mengalir dengan warna-warna cerah dan disertai dengan kabut abadi. Sangat ketat. Si Hao terkejut. Jika seseorang ingin memasuki bumi surgawi tertinggi dari ras surgawi, mereka benar-benar harus melewati lapisan demi lapisan inspeksi. Pemeriksaannya sangat ketat. Benar, bahkan jika tokoh klan yang lebih tinggi yang kembali, mereka masih harus melalui ini. Itu untuk menghindari intrusi orang luar, jawab Yun Si. Adapun yang lain, mereka sudah lama terbiasa dengan ini dan tidak mengatakan apa-apa. Selama proses ini, selalu ada simbol misterius yang melintas, memeriksa apakah ada bahaya. Kota besar itu sangat luas, besar dan tak terbatas. Itu membuat Si Hao sangat terkejut. Ini jelas merupakan kota terbesar yang pernah dilihatnya. Saat berdiri di kota ini, dia merasa tidak berarti seperti semut. Di atas gerbang kota yang bahkan lebih tinggi dari gunung melayang sebuah tablet bertulis tulang yang mengalir dengan kemegahan suci. Kabut menyelimuti udara. Samar-samar dia bisa melihat kata-kata besar sederhana dan tanpa hiasan di atasnya, kota surga. Ini adalah tanah leluhur sejati, tanah murni tingkat tertinggi dari mantan klan kaisar. Surgawi dengan garis keturunan paling murni tinggal di sini. Itu tidak beristirahat di tanah, tetapi malah terletak di langit. Sejumlah besar bukit-bukit besar naik dan turun. Energi ungu dilepaskan, kabut mendukung kota ini. Cahaya ungu mengalir, melonjak ke atas seperti nyala api. Layak menjadi salah satu dari 10 ras terhebat, salah satu klan kaisar dari alam yang lebih tinggi.
Si Hao menghela nafas dalam hati. Sudut dari apa yang dilihatnya saja sudah cukup baginya untuk mengintip kejayaan masa lalu mereka. Ras ini duduk di surga ke-9, menghadap segala sesuatu. Mereka mampu memiliki keberanian dan sikap seperti ini. Anehnya, kota itu tidak dipenuhi bangunan. Pemandangannya indah, dan sebenarnya ada banyak gunung spiritual. Ada juga jalan-jalan dan bangunan dalam jumlah besar, tetapi ada lebih banyak tempat tinggal gua yang abadi. Tidak heran kota itu begitu besar. Ada dunia lain di dalam. Setelah kembali, Dewa Surgawi itu langsung menghilang, membawa anak muda yang terluka menuju kolam surgawi kuno di dalam kota untuk membaptis dan mengobati luka-lukanya. Si Hao memiliki tempat di sebelah danau biru yang diatur untuknya. Pemandangannya sangat indah, dan di depan hamparan hutan bambu yang hijau dan rimbun adalah tempat tinggal yang bagus. Esensi spiritual naik dalam bentuk spiral. Pada awalnya, Yun Si menemaninya untuk membantunya mengenal lingkungan sekitar. Namun, dia dengan cepat dipanggil pergi. Teman kecil, terima kasih banyak telah menyelamatkan Yun Si. Ras surgawi saya tidak bisa cukup berterima kasih. Seorang wanita tua muncul yang mengenakan jubah ajaib emas. Dia tampak agak baik. Si Hao tidak berani bertindak sembarangan di sini dan membalas salam. Itu karena ini sebenarnya adalah dewa sejati yang menerimanya. Dia mengatur satu meja penuh hidangan dan mengantarkan anggur surgawi. Jika saya boleh bertanya, apakah teman kecil memiliki teman dao? Wanita tua itu tersenyum. Rambut peraknya berkilau, dan nyala api surgawi tertahan. Dia sangat santai. Si Hao berpikir dalam hati, dan setelah sedikit ragu, berkata, aku masih belum. Bagus. Wanita tua itu sangat puas, mengatakan yang baik 3 kali berturut-turut. Dia secara pribadi membawa lebih banyak hidangan untuk si Hao. Dia mengukurnya lagi dan lagi. Teman kecil itu heroik dan luar biasa, benar-benar naga di antara manusia. Potensi Anda luar biasa dan jarang terlihat di seluruh 3.000 provinsi. Tidak heran Anda bisa membunuh Raja Perang. Wanita tua itu memuji tanpa henti. Aku tidak pantas mendapatkan pujian senior. Si Hao berkata, mengusulkan bersulang ke arahnya. Mampu membunuh talenta luar biasa benar-benar layak mendapatkan gelar pahlawan muda. Benar-benar bakat yang langka. Wanita tua itu tampak lebih puas semakin dia memandangnya. Kerutan di wajahnya seperti akan hilang. Danau biru dan bambu hijau segar tampak lebih damai di bawah angin sepoi-sepoi. Kultivasi adalah pemahaman kehidupan, dan pendamping dao sangat diperlukan, atau bagaimana seseorang bisa lengkap. Teman kecil, kamu harus mulai berpikir untuk memilih pendamping dao. Wanita tua itu tersenyum dan berkata. Film pun berakhir.